Sejumlah pasien di Puskesmas Cikelet, Garut, Jawa Barat yang lokasinya berdekatan dengan laut mendadak panik saat terjadi gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo di Garut, Jawa Barat. Beginilah kondisi pasien Puskesmas Cikelet, Garut saat diguncang gempa. Para pasien panik keluar ruangan sambil memegang infus. Mereka takut gempa akan berdampak buruk mengingat lokasi puskesmas ini berada sangat dekat dengan Laut Selatan Garut. Tak hanya pasien, sejumlah keluarga pasien yang tengah menunggu pun turut keluar bangunan karena khawatir jika gempa akan merobohkan bangunan. Sementara itu, petugas puskesmas memastikan tak ada korban jiwa akibat dari gempa tersebut. Bangunan puskesmas juga tidak mengalami kerusakan sehingga pelayanan bisa kembali berjalan normal. Dan pemirsa, untuk mengupdate terkait dengan gempa yang terjadi di Garut, Jawa Barat tadi malam, kita sudah terhubung dengan Humas BNPB Abdul Muhari. Selamat pagi Pak Abdul. Selamat pagi Mbak Fatimah. Ya, bagaimana kondisi penanganan gempa yang terjadi di Garut, Jawa Barat, Pak? Ya, dari laporan yang sudah masuk ke Pusat Pengendalian Operasi BNPB, gempa ini sebenarnya berpusat di lepas pantai ya, tetapi karena magnitudonya cukup tinggi sehingga berdampak cukup signifikan ke beberapa kawasan setidaknya yang sudah melaporkan ke BNPB itu ada Garut, Tasikmalaya, Sukabumi, Bandung Barat, Ciamis, Kabupaten Bandung, Pangandaran, Purwakarta, dan Sumedang. Dari laporan yang sudah masuk ini itu ada 4 orang luka-luka, paling banyak itu di Garut ya. Kemudian setidaknya ada 27 kakak yang terdampak. Tapi ini baru laporan awal ya. Karena BPBD Kabupaten Kota yang tadi melaporkan kepada kami sebagai laporan awal itu saat ini baru saja menurunkan tim reaksi cepat ke lapangan untuk melihat dan melakukan kaji cepat situasi. Sementara berjalan dilakukan kaji cepat situasi, mereka terus melaporkan update-nya. Di Garut itu ada 1 rumah rusak berat, 3 rumah rusak sedang. Kemudian di Tasikmalaya itu ada 4 rumah rusak sedang, 1 gedung pramuka rusak sedang, 1 unit sarana kesehatan rumah sakit SMC rusak ringan, 1 unit rumah ibadah rusak ringan, dan 1 pondok pesantren Al-Furqon itu terdampak. Di Tasikmalaya 5 unit rumah rusak ringan, Sukabumi 1 unit rumah rusak ringan. Di Bandung Barat itu melaporkan dan mengirimkan visual 2 rumah rusak berat. Di Ciamis 1 rumah rusak berat. Di Kabupaten Bandung, Pangandaran, Purwakarta, dan Sumedang itu masing-masing 1 unit rumah rusak sedang. Tetapi sekali lagi kami sampaikan bahwa ini pemantauan dan pendataan masih baru berjalan. Kita mengharapkan memang tidak ada dampak yang signifikan, tetapi tentu saja nanti update dari lapangan akan selalu kami laporkan. Mbak Fatimah. Ya, Pak Abdul, melihat situasi saat ini, di manakah wilayah yang memang mengalami tingkat keparahan lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya? Kalau melihat dari peta intensitas guncangan permukaan, itu memang yang paling terdampak mungkin daerah-daerah di kawasan pesisir, khususnya dari Kabupaten Garut, Tasikmalaya, dan Sukabumi dan Ciamis ya. Tetapi tidak memungkinkan juga daerah-daerah yang agak jauh ke darat seperti Bandung Barat, kemudian Kabupaten Bandung, dan Purwakarta, Sumedang itu juga terdampak karena bagaimanapun kerusakan gempa ini tidak tergantung pada kekuatannya, tetapi tergantung pada dampak dari konstruksi rumah yang ada di atas atau konstruksi rumah yang ada di wilayah terdampak gitu. Ini yang kita khawatirkan. Makanya ini tim dari BPBD
kabupaten kota di 6 kabupaten kota tadi saat ini sedang menyebar khususnya ke daerah-daerah yang berdekatan atau kawasan pesisir, sedangkan di Sumedang, Purwakarta, dan seterusnya ini melakukan patroli untuk melihat dampak gempa itu. Fatimah. Ya Bapak, bagaimana dengan kondisi epicentrum gempa yang berada di pesisir pantai? Ya, ini memang membuat kondisi dampak cukup signifikan ya, meskipun sebenarnya cukup jauh, tetapi karena kedalamannya pun sebenarnya cukup dalam ya. Artinya kalau kita berbicara gempa yang biasanya merusak itu adalah gempa-gempa permukaan dengan kedalaman kurang dari 10 kilo. Ini kita mengetahui dari BMKG bahwa ini kedalamannya 70 kilometer. Jadi memang potensi dampak ini akan sangat tergantung dari infrastruktur yang ada di atasnya. Nah, ini pengalaman kita waktu gempa Cianjur 2 tahun lalu, memang kondisi-kondisi rumah masyarakat ini yang kita khawatirkan cukup rentan ketika dihantam gempa dengan kekuatan di atas magnitudo 6. Kita harapkan tidak ada kerusakan yang signifikan, tapi kita tentu saja harus segera melihat dan melakukan pendataan untuk segera bisa memetakan situasi. Baik, terima kasih Pak Abdul Muhari atas informasinya. Kami berharap tidak ada korban jiwa maupun kerusakan berat akibat gempa yang terjadi malam tadi di Garut, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali Pak Abdul, selamat pagi.